Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya berbagi tutorial cara membuat buket wisuda dengan menggunakan satu lembar kertas cellophane saja. Dan hasilnya sudah secantik ini. Untuk ukurannya kisaran 35 cm ya. Ikuti step by step tutorialnya sampai selesai. Yang pertama kita siapkan dulu untuk isian buketnya. Di sini saya gunakan boneka ukuran 14 cm. Dan ini ada kardus yang akan kita gunakan untuk penyangga dari bonekanya ya. Kardusnya ini sudah saya gunting tepat di bagian leher bonekanya. Kemudian antara kardus dan bonekanya ini bisa kita tautkan atau kita ikat menggunakan kawat monel seperti ini. Kalau teman-teman tidak mempunyai kawat monel, teman-teman bisa memanfaatkan karet gelang ataupun kawat yang lainnya ya. Selanjutnya ini kita tambahkan selotip agar lebih kokoh. Nah, jadinya seperti ini teman-teman, dan ini udah kokoh banget. Untuk bunganya di sini saya menggunakan bunga shiren. Ini murah banget harganya, 9 ribuan aja teman-teman sudah mendapatkan 5 kuntum bunga yang cantik ini. Lalu saya tambahkan lagi bunga aster yang harganya kisaran 8 ribuan aja, teman-teman udah mendapatkan 7 tangkai ya. Dan ini untuk tambahan ornamen saya gunakan kawat bulu, saya roll seperti ini. Tinggal ditarik. Nah, hasilnya udah cantik kayak gini ya teman-teman. Dan tak lupa andalan saya selalu menggunakan topper kupu-kupu. Harganya murah banget, harganya kisaran 2-3 ribu aja. Teman-teman sudah mendapatkan 10 pieces kupu-kupu beserta kawatnya ini ya. Cara pasangnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nanti buket kita akan terlihat lebih cantik dan terlihat banyak ya untuk ornamennya. Kemudian ini untuk isiannya saya sambung menggunakan lidi agar lebih mudah saat menancapkan pada styrofoam handle buketnya. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita siapkan handle buketnya. Ini untuk styrofoamnya ukuran 7x3 cm. Kemudian kita balut menggunakan kardus. Dan untuk ketinggian kardus yang kita gunakan 18 cm ya. Selanjutnya ini langsung kita tancapkan aja untuk isian buketnya. Untuk jarak boneka dari styrofoam buketnya itu kisaran 1 cm aja ya. Lalu tinggal kita pasang semuanya untuk ornamen-ornamen yang sudah kita siapkan. Dan kurang lebih seperti ini teman-teman. Dan ini untuk ketinggian dari isian buket ini kisaran 18 cm ya. Lanjut kita mulai wrapping buketnya. Di sini untuk bagian atas kita kasih space 3 cm dan bagian bawah kita kasih space 1 cm untuk nanti tempat perekatan selotip ya. Kemudian ini bisa kita potong. Dan untuk potongan yang ini akan kita potong menjadi 4 bagian. Seperti di pola potongnya sudah saya sediakan ya. Jadi untuk potongan ini kita gunakan untuk layer yang pertama, dan 2 potong yang kita sisihkan tadi akan kita gunakan untuk layer yang kedua ya. Untuk layer yang pertama ini saya posisikan seperti ini. Lalu untuk bagian bawah ini saya sesuaikan aja dengan besar handle buket yang kita punya. Kalau udah seperti ini tinggal kita rekatkan saja pada pinggang handle buketnya. Di sini saya menggunakan selotip naci ya untuk perekatannya. Jadi kalau teman-teman ingin samaan untuk merek selotipnya, teman-teman bisa cek di link pembelian yang sudah saya tautkan ya. Oh ya, untuk perekatan layer pertama usahakan tepat di bagian tengah ya, karena layer pertama akan menjadi acuan kita untuk merekatkan layer-layer selanjutnya. Dan untuk layer yang kedua ini saya lipat dengan lipatan single atau lipatan letter L, lalu tinggal kita rekatkan aja. Untuk perekatannya bagian bawah itu masih sejajar ya dengan layer yang pertama, jadi jangan dibawa maju terlebih dahulu ya. Dan usahakan untuk layer yang kedua ini ketinggiannya lebih rendah daripada layer yang pertama tadi ya teman-teman. Dan usahakan untuk perekatan layer yang kanan itu seimbang ya. Jadi posisi ataupun ketinggiannya itu usahakan sama dengan layer sebelah kiri agar bentuk dari buket kita itu terlihat proporsional dan simetris ya. Nah, kurang lebih seperti ini untuk layer yang kedua. Selanjutnya untuk sisa selofanya tinggal kita potong jadi 2. Dan untuk potongan yang ini akan kita potong lagi menjadi 4 bagian, tapi di sini tidak sama besar ya. Untuk yang ada listnya ini lebih kecil potongannya, akan kita gunakan untuk layer yang keempat. Nah, untuk potongan yang ini akan kita gunakan untuk layer yang ketiga. Untuk cara lipatnya saya gunakan lipatan double dengan posisi bagian bawah kita bawa sedikit ke bagian atas ya, seperti ini.
Selanjutnya tinggal kita rekatkan, tapi sebelum itu ini bisa kita remas dulu ya, 1-2 kali remasan, kemudian kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Untuk perekatannya usahakan masih 1 garis ya, tapi untuk perekatan layer yang ketiga ini, posisi bagian bawah itu lebih maju daripada layer yang kedua ya teman-teman. Nah, cara perekatannya seperti ini. Tinggal sisanya kita rekatkan ke bagian belakang ya. Nah, kayak gini teman-teman. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kanan, jadi kita remas 2 kali, kemudian kita kunci dengan selotip, baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Usahakan untuk posisi perekatannya sama ya. Dan di sini masih saya remas sekali lagi, baru sisanya kita bawa ke bagian belakang. Nah, seperti ini teman-teman. Sebelum masuk ke layer yang keempat, ini kita mau kasih kertas tisu terlebih dahulu ya. Dan berhubung banyak banget yang selalu tanya untuk ukuran dari kertas tisu yang saya gunakan, ini biasanya 1 lembar itu saya potong menjadi 3 bagian memanjang seperti ini. Lalu kita potong lagi menjadi 3 bagian ya. Jadi total dari 1 lembar itu ada 9 potong ya. Dan untuk buket ini saya gunakan 3 potong saja. Dan untuk cara lipatnya seperti ini, kita remas, kemudian kita rekatkan pada pinggang handle buket bagian depan. Fungsi dari kertas tisu ini membuat buket kita itu terlihat lebih rapi ya dari depan, dan lebih membuat buket kita menjadi bervolume ya. Lanjut, ini untuk layer yang keempat, masih saya lipat dengan lipatan double seperti ini. Usahakan untuk besar lipatannya sama ya. Kalau udah selesai dilipat, jangan lupa dikunci dengan selotip agar lipatannya tidak terlepas. Dan sebelum direkatkan, kembali lagi ya, kita harus meremas selofan kita ya. Oh ya, untuk perekatannya ini sudah di layer maksud saya ada di handle depan ya. Jadi perekatannya sudah masuk ke handle depan, kurang lebih 1 cm dari bagian tepi ya teman-teman. Nah, seperti ini cara perekatannya. Saya ulangi untuk layer sebelah kiri. Kita kunci dulu, kemudian kita rekatkan. Kita remas sedikit, kita kunci dengan selotip. Lalu untuk sisanya tinggal kita bawa ke bagian samping seperti ini. Kita rapikan dulu ya teman-teman. Dan untuk potongan yang terakhir, ini mau saya ambil sedikit potongan ya. Untuk besarnya dikira-kira saja, setidaknya harus lebih rendah daripada layer yang keempat ya. Dan ini langsung saya potong jadi 2 bagian. Lalu saya lipat dengan lipatan letter L. Kita remas sedikit, kita kunci dengan selotip, kita rekatkan di bagian tengah-tengah ya, sini. Kemudian sedikit kita remas sedikit lagi. Lalu sisanya kita tarik ke bagian samping seperti ini. Lakukan hal yang sama pada layer sebelah kiri ya. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, teman-teman bisa subscribe terlebih dahulu ya. Teman-teman juga bisa klik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi apabila saya upload video tutorial terbaru. Dan jika menyukai tutorial ini, teman-teman bisa klik like-nya ya. Dan share video ini agar video ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Oh ya, jangan lupa untuk bagian bawah juga kita tutup ya dengan menggunakan selofan sisa mungkin ya. Kemudian ini akan kita tutup bagian handle-nya. Ini tinggal kita balut aja ya menggunakan selofan. Untuk perekatannya saya sarankan menggunakan lem lilin seperti ini agar lebih praktis, lebih mudah, dan pastinya lebih kokoh ya. Untuk bagian belakang ini kita kunci dulu menggunakan selotip. Nah, baru untuk dari sisi yang ini kita rekatkan menggunakan lem lilin agar bagian belakang itu tidak terlalu banyak selotip yang menempel ya teman-teman. Dan untuk sisa potongan yang terakhir, ini langsung kita potong jadi 2 bagian, dan ini akan kita gunakan sebagai layer bagian handle buketnya ya. Seperti di pola potong itu saya kasih tulisan huruf R, itu maksudnya potongan yang akan kita gunakan untuk bagian layer ini ya. Ini cara lipatnya seperti ini.
Kalau kiranya lipatannya sudah pas, ini bisa kita kunci dulu dengan selotip agar lipatannya tidak terlepas. Baru kita rekatkan pada pinggang handle buketnya. Saya lipat dulu untuk layer sebelah kanan ya. Usahakan untuk besar lipatannya itu sama. Ini saya kunci dulu. Oh iya, buat teman-teman yang mungkin masih pemula, itu kadang ada yang tanya ya untuk ukuran dari setiap layernya. Maaf ya teman-teman, karena pada prakteknya itu memang saya tidak pernah mengukur potongan kertas selofan menggunakan penggaris ya. Teman-teman cukup mengira-ira saja untuk besar potongan setiap selofannya ya. Jadi yang pasti untuk setiap layernya itu pasti berbeda ya untuk besar potongannya. Yang jelas untuk layer yang pertama itu adalah layer yang paling tinggi, kemudian layer yang kedua itu harus lebih rendah daripada layer yang pertama, layer ketiga harus lebih rendah daripada layer yang kedua. Seperti itu ya teman-teman ya. Dan step yang terakhir ini tinggal kita hias menggunakan pita satin. Di sini saya menggunakan pita satin ukuran 1 cm karena buket kita kecil ya. Jadi saya sarankan menggunakan pita kecil saja agar buket kita nantinya terlihat lebih manis ya. Ini saya ikat dulu dengan simpul mati, tapi jangan terlalu kencang ya, karena ini akan kita dorong ke bagian atas seperti ini. Selanjutnya saya akan buat simpul pitanya dengan cara seperti ini ya. Tinggal kita sesuaikan aja untuk ukurannya. Lalu untuk bagian tengah ini bisa kita kunci ya menggunakan kawat monel yang sama yang saya gunakan untuk boneka tari. Atau kalau nggak ada kawat monel, teman-teman bisa menggunakan kawat souvenir ya. Ini saya rapikan dulu. Kalau udah tinggal kita rekatkan pada pinggang handle buketnya menggunakan lem lilin. Tinggal kita rapikan pitanya dan buket kita pun sudah cukup jadi. Mudah ya, ternyata hanya menggunakan satu lembar selofan saja kita sudah bisa membuat buket secantik ini. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih, barakallahu fikum, dan assalamualaikum.